Bab 15. Sesuatu yang mengagetkan terjadi di pertemuan keluarga Barma. Hari masih pagi. Tetapi telah terjadi sesuatu di rumah leluhur keluarga Barma. Setiap eksekutif senior grup Barma duduk di sekitar, terlibat dalam diskusi dengan penuh semangat. Merebaknya virus pneumonia AS tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi penduduk kota Jakarta. Tetapi bagi perusahaan farmasi, ini adalah kesempatan seumur hidup. Orang pertama yang mengembangkan obat untuk pneumonia AS hampir bisa dikatakan dapat mengambil alih dan memonopoli pasar obat-obatan di kota Jakarta dan beberapa kota besar tetangga dalam waktu singkat. Ini terutama benar dalam kasus grup Barma. Jika satu dari 3 anak Gatra dengan Andika yang tertua, Adi tuan kedua tertua, dan tuan yang termuda, Siswanto mampu menemukan obat, tentu mereka akan dihormati dan berhak untuk ikut proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Apakah Anda sudah mendengarnya? Tuan Andika sebenarnya berhasil mendapatkan gelar ahli dalam pengobatan tradisional Cina dan meramu resep kuno. Obatnya mampu mencegah virus pneumonia AS hingga 1 bulan. Meskipun masih akan kambuh. Itu sudah sangat luar biasa. Hahaha. Tuan Adi juga tidak terlalu buruk. Tuan Adi mencari banyak ahli medis tradisional dan modern. Ia juga menyiapkan obat. Ternyata obatnya bisa menghambat virus pneumonia AS selama setengah bulan. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari Tuan Andika dan Tuan Adi, pilar grup Barma. Sayang sekali. Tuan Siswanto kita tersayang benar-benar tamat. Saya mendengar kalau semua ahli yang ia undang, baik itu pengobatan tradisional Cina atau modern, semuanya gagal. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada Tuan Besar Gatra nanti. Ada banyak kegaduhan yang datang dari para eksekutif senior grup Barma. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka sebagian besar terkait dengan Tuan Andika atau Tuan Adi karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa mereka telah menemukan pengobatan yang dapat menekan virus pneumonia AS dalam waktu singkat. Meskipun mereka belum menemukan obatnya, mampu menekan virus dalam waktu yang singkat saja sudah sangat berharga. Sebaliknya, jika Tuan Siswanto yang sudah tidak dijunjung tinggi itu tidak mendengar tawa mengejek di sekitarnya, Siswanto tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya di saat kesedihan dan kepahitan menutupi wajahnya. Pria itu telah mempersiapkan mental dirinya untuk ditegur oleh Gatra. Sementara itu, Liana yang berdiri di belakang Siswanto tidak dapat menahan rasa sakit hatinya saat ayahnya yang sedih tercermin di matanya. Mungkin Kelu dan Liana yang berdiri di belakang Siswanto tidak bisa menahan rasa sakit hatinya ketika sosok ayahnya yang sedih tercermin di matanya. Wanita itu berkata lirih dalam hatinya, mungkin aku sekeluarga akan dikeluarkan dari grup Barma kali ini. Pikiran tentang Lintang tanpa sadar muncul di benaknya. Dalam hatinya, ia kembali berujar, aku ingin tahu apakah keajaiban akan muncul jika ia ada di sini. Ketika pikiran itu terlintas di benak Liana, wanita itu dengan cepat menepisnya. Semua orang yang terlibat dalam penelitian pengobatan semuanya adalah ahli terkenal dalam pengobatan tradisional Cina atau modern. Bahkan jika perilaku Lintang tadi malam sangat mengejutkannya, bukan berarti suaminya itu dewa. Tidak mungkin ia tahu apapun tentang obat-obatan. Segera, berbaris-baris orang memasuki ruangan di tengah kebisingan. Hahaha, Siswanto, bagaimana kali ini? Apakah kamu sudah berhasil menemukan pengobatan untuk virus itu? Suara ceria bertanya setelah gelak tawa. Kemudian, semua orang disambut dengan pemandangan Tuan Andika dan Tuan Andi masuk berdampingan. Di belakang mereka, anak-anak mereka mengikuti. Sekelompok orang ini memandang Siswanto dan Liana dengan mata penuh ejekan dan hinaan. Andika, Adi, Siswanto buru-buru bangkit untuk menyambut mereka. Tampak sedikit bingung melihat reaksi Siswanto. Secercah ejekan melintas di mata Tuan Andika dan Tuan Adi. Baiklah, silakan duduk. Tuan Andika berkata sambil tersenyum sambil menepuk pundak Siswanto. Kalaupun tidak ada hasil, paling-paling hanya dimarahi ayah. Tidak apa-apa. Sambil berkata begitu, Andika menunjuk putranya yang berdiri di belakangnya, Ivan, dan melanjutkan dengan wajah penuh kebanggaan. Apa yang aku capai juga semua berkat Ivan. Ia secara pribadi mengundang ahli pengobatan tradisional Cina yang kemudian mengembangkan resep yang dapat menekan virus.
Ayah bahkan memuji Ivan barusan. Hahaha. Meski Andika terdengar seperti sedang berusaha menghibur Siswanto, siapapun bisa membaca kalau Andika memamerkan putranya, Ivan, secara tersirat. Benar saja. Semua eksekutif senior di sekitar mereka berdiri dan memuji Andika setelah mendengar perkataan pria sombong itu. Suara orang-orang itu semuanya penuh dengan pujian. Mencoba menjilat Andika. Menghadapi sanjungan semua orang, wajah Tuan Andika dan putranya, Ivan, dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Akan tetapi, itu belum semaunya. Seorang wanita muda berjalan ke Liana dan berkata, "Ya ampun, jika bukan sepupu kita yang brilian dan cakap, mengapa kamu tidak melakukan apapun untuk membantu Paman Siswanto? Bukankah kamu dikenal sebagai wanita tercantik di kota Jakarta? Jika kamu pergi keluar dan bertanya saja, aku yakin akan ada banyak ahli pengobatan tradisional Cina dan modern yang akan terbang untuk menuruti permintaanmu." Kata-kata wanita itu sangat pedas dan syarat dengan kedengkian. Liana segera merasakan hatinya penuh dengan kemarahan. Wanita itu memperingatkan, "Sebaiknya kamu tidak berlebihan, Eli." Wanita muda yang berdiri di depannya bernama Eli. Ia adalah putri dari Paman Liana, Adi. Sejak kecil, Eli selalu cemburu pada Liana, entah cemburu pada kecantikannya, cemburu pada latar belakang pendidikannya, dan terlebih lagi pada kemampuannya. Liana dan Eli bahkan menjadi dua kandidat yang bersaing memperebutkan posisi General Manager Grup Barma. Pada akhirnya, Eli benar-benar kalah dari sepupunya ini yang membuat kebenciannya pada Liana mencapai puncaknya. Memangnya kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh, Liana?" Timpal Eli. Eli memprovokasi Liana seraya menatap mata sepupu cantiknya itu dengan tatapan datar. "Kali ini, akulah yang menghubungi ahli medis modern luar negeri yang mengembangkan obat untuk menekan obat. Kakek baru saja memujiku. Lalu, bagaimana denganmu? Apa yang telah kau lakukan? Bagaimana dengan suamimu yang tak berguna itu? Selain menjadi ejekan bagi keluarga Barma, hal yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan menunggu untuk mati." Eli terus mengejek sepupunya. "Dari caraku melihatnya, aku khawatir kamu dan suamimu yang tidak berguna itu akan diusir dari keluarga Barma setelah hari ini." Hahaha. Eli tertawa gila layaknya orang gila ketika ia berbicara. Wanita itu lalu duduk di samping ayahnya dan yang lainnya. Melihat pemandangan itu, rasa sakit yang dirasakan Siswanto di dalam semakin menjadi. Baik Siswanto maupun Liana bisa merasakan kebencian yang datang dari kedua keluarga itu. Jelas terlihat bahwa dua keluarga itu ingin memanfaatkan masalah ini untuk mengeluarkan Siswanto dan Liana dari keluarga Barma. Begitu pria itu memikirkannya, Siswanto tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Di saat itulah, ayah mertua Lintang membeku sesaat. Ia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Lintang padanya tadi malam. "Saku." Siswanto bergumam sambil merogoh sakunya untuk mengeluarkan gumpalan tisu toilet. Tisu toiletnya sudah kusut, tetapi di atasnya ada deretan kata-kata yang ditulis dengan pensil alis. "Pil kebangkitan. Formula, Perilla frutescens 10 gram. Solanum nigrum 8 gram. Selaput ampela ayam 5 gram." Tisu itu dipenuh dengan kata-kata, mencantumkan berbagai tanaman obat serta jumlah yang dibutuhkan. Siswanto tercengang dengan apa yang ada di tangannya sementara Liana yang ada di belakangnya bertanya dengan bingung. "Ayah, dari mana kamu mendapatkan itu?" "Pil kebangkitan. Apa itu? Mengapa itu tertulis di selembar tisu toilet?" Gurat kebingungan tertulis jelas di muka wanita cantik itu. Mendengar rentetan pertanyaannya, Siswanto menjawab sambil tersenyum kecut. "Sepertinya Lintang yang menulis ini di kamar mandi tadi malam. Ketika kami sedang minum, dia secara khusus menyuruhku untuk membawanya keluar hari ini." "Apa? Lintang menulisnya di kamar mandi?" Liana merasa otaknya sedikit kosong. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sepupunya Eli, yang sedang duduk di samping, dengan jelas menyaksikan adegan ini seraya mengambil segumpal tisu toilet itu. "Ya ampun, jadi kamu masih memiliki jalan terakhir." "Ya, sepertinya kakak iparku yang tidak berguna ada gunanya juga." "Ya," seru Eli. Wajahnya terlihat sangat menghina.
Wajahnya terlihat sangat menghina ketika ia membaca apa yang dituliskan pada tisu toilet tersebut. Pil kebangkitan. Ya ampun. Nama yang bagus. Apakah imajinasi Lintang tidak terlalu tinggi? Apakah ia benar-benar berpikir benda ini dapat menghidupkan kembali orang mati? Menumbuhkan kembali daging dari tulang dan meremajakan orang mati dengan memberi mereka ruh. Eli terus menghina. Formula ini, Perilla frutescens. Solanum nigrum. Selaput ampela ayam. Hahaha. Apa-apaan ini? Selagi wanita itu berbicara, ia melambaikan tisu toilet di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kalian melihat ini semua? Ini adalah rencana brilian yang diberikan oleh kakak iparku yang tidak berguna. Lintang, kepada Paman Siswanto. Pil kebangkitan. Kata-katanya membuat semua eksekutif senior grup Barma gempar. Tentu saja. Mereka telah mendengar tentang orang ini. Lintang ialah sampah paling terkenal dari keluarga Barma dan menempel dengan keluarga itu. Ia adalah seorang pria tanpa pekerjaan atau kemampuan apapun yang menikah dengan keluarga Barma dan menghabiskan hari-harinya dengan melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, dan mencuci pakaian. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Oh Liana, apakah suamimu terlalu banyak membaca novel? Memikirkan bahwa ini adalah trik rahasia yang dia miliki. Ya, apa sih pil kebangkitan itu? Apakah ia benar-benar berpikir bahwa sampah yang ia tulis ini dapat dibandingkan dengan perawatan yang dikembangkan oleh para ahli pengobatan tradisional Cina dan modern yang terkenal? Hahaha, pria itu benar-benar menulis ini di tisu toilet. Lintang benar-benar luar biasa. Ketika tawa dan suara mengejek terdengar satu demi satu, raut wajah Siswanto dan Liana semakin memburuk sampai raut muka mereka tidak bisa menjadi semakin lebih buruk. Namun, apa yang tidak diketahui oleh semua orang di tempat ini ialah bahwa saat ini, dua pria tua di luar aula utama sedang berdiskusi serius tentang pil kebangkitan.